Persepsi terhadap peluang bukan sekadar kemampuan menangkap celah di antara peristiwa, melainkan cara batin manusia menata kembali dunia menurut struktur makna yang ia anut. Peluang tidak pernah hadir sebagai entitas yang netral. Ia adalah hasil pertemuan antara dunia yang terbuka dan kesadaran yang menafsir. Karena itu, dua manusia dapat berdiri di hadapan kondisi yang sama, namun melihat dua realitas yang sama sekali berbeda. Sebab apa yang mereka tangkap bukan hanya fakta luar, melainkan bias halus dari masa lalu, keyakinan terdalam, dan bayang-bayang hasrat maupun kecemasan. Dalam pengertian ini, peluang adalah proyeksi kreatif dari subjek. Ia bukan sekadar apa yang dapat terjadi, tetapi apa yang sanggup dibayangkan sebagai mungkin oleh diri yang ingin berkembang. Faktor-faktor yang membentuk persepsi terhadap peluang. 1. Pengalaman pribadi. Pengalaman adalah arsip batin yang membentuk cara manusia menghadirkan dunia kepada dirinya sendiri. Keberhasilan menorehkan keyakinan bahwa masa depan adalah ruang yang dapat dibentuk. Sementara kegagalan menyisakan bayang-bayang yang membatasi keberanian untuk membayangkan kemungkinan baru. Karena itu, peluang tidak sekadar berada di luar, tetapi lahir dari dialog antara realitas saat ini dan jejak-jejak masa lalu yang terus hidup dalam memori. 2. Pengetahuan dan informasi. Pengetahuan berperan sebagai cahaya yang menyingkap struktur tersembunyi dalam kenyataan. Dengan memperdalam pemahaman, cakrawala kemungkinan pun meluas, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita melihatnya menjadi lebih tajam. Dalam banyak kasus, peluang bukan hilang, melainkan belum terlihat oleh mereka yang belum menata kerangka berpikir untuk mengenalinya. 3. Kepribadian. Kepribadian adalah medan batin yang mengarahkan cara seseorang menafsir masa depan. Sang optimis membaca hambatan sebagai peluang untuk tumbuh, sementara sang pesimis melihat dunia sebagai rangkaian potensi kegagalan. Dengan demikian, persepsi terhadap peluang adalah pantulan dari tensi antara keberanian dan kecemasan, antara dorongan untuk berkembang dan keinginan untuk tetap aman. 4. Lingkungan sosial. Manusia tidak pernah memaknai dunia dalam keheningan absolut. Suara orang-orang di sekitarnya, baik berupa dorongan, keraguan, maupun penilaian, membentuk batas imajinasi tentang apa yang dianggap mungkin. Lingkungan sosial berfungsi sebagai gema yang memperkuat atau melemahkan langkah seseorang, menentukan apakah ia berani merengkuh peluang atau justru mundur sebelum melangkah. 5. Nilai dan tujuan hidup. Tidak setiap kemungkinan layak disebut peluang bagi setiap individu. Nilai, keyakinan, dan tujuan hidup menjadi kompas eksistensial yang menentukan arah mana yang dianggap bernilai untuk ditempuh. Peluang sejati adalah peluang yang selaras dengan orientasi batin seseorang. Ia bukan hanya menjanjikan manfaat, tetapi juga memberikan makna. Mengapa persepsi terhadap peluang penting? Persepsi terhadap peluang adalah jendela eksistensial tempat manusia memandang masa depannya. Bukan tindakan yang mula-mula membentuk arah hidup, melainkan cara seseorang mengonsepkan apa yang mungkin terjadi. Setiap gerak, sekecil apapun, diawali oleh keyakinan bahwa perubahan dapat diwujudkan. Ketika seseorang menafsir dunia sebagai ruang yang penuh kemungkinan, dorongan untuk bertindak muncul dengan sendirinya. Ia merasakan panggilan untuk mencoba, mencipta, dan menegaskan keberadaannya. Sebaliknya, bila yang dominan tanpa hanyalah ancaman, langkah pertama pun menjadi mustahil. Perjalanan berhenti sebelum jejak pertama tercetak. Melihat peluang pada hakikatnya berarti melihat kemungkinan diri. Versi diri yang dapat melampaui batas hari ini, tumbuh, dan menafsir ulang takdirnya. Sementara keterpakuan pada risiko berlebihan seringkali merupakan bentuk penjara batin. Ruang sempit yang dibangun oleh ketakutan dan bayangan kegagalan yang belum tentu nyata. Dalam ranah bisnis, persepsi terhadap peluang adalah akar segala inovasi. Ia merupakan percikan awal yang mendahului ide, keberanian, dan terobosan. Para wirausahawan besar tidak hanya membaca dunia sebagaimana adanya, tetapi membayangkan dunia sebagaimana mungkin adanya. Dan dalam kemampuan membayangkan itulah masa depan baru dirumuskan. Mengubah peluang menjadi realitas yang dapat disentuh.
Contoh sederhana. Ketika pandemi menutup banyak pintu usaha, sebagian orang hanya menyaksikan runtuhnya tatanan lama dan merasakan kekosongan yang menelan harapan. Namun yang lain melihat retakan dalam struktur lama sebagai celah bagi kelahiran bentuk-bentuk baru kehidupan ekonomi. Dunia digital bukan sekadar alternatif, tetapi horizon baru yang muncul bagi mereka yang membaca krisis melalui kacamata transformasi, bukan keputusasaan. Dalam kehancuran, mereka menangkap kemungkinan, sebab persepsi mereka diarahkan bukan oleh ketakutan, melainkan oleh imajinasi tentang apa yang dapat tumbuh dari ketidakpastian. Dua orang berdiri di hadapan pasar yang sama, namun dunia yang mereka lihat tidak pernah identik. Bagi yang satu, pasar adalah arena penuh hiruk-pikuk, medan kompetisi yang menakutkan, tempat setiap celah seolah telah direbut lebih dahulu. Bagi yang lain, pasar tampak seperti kanvas kosong yang menunggu sentuhan pertama, ruang untuk mencipta, bukan sekadar bersaing. Benda luarnya sama, namun makna yang lahir darinya berbeda, karena yang mereka lihat bukan hanya pasar itu sendiri, melainkan struktur batin yang menafsirnya.